Ya, mereka mengalami kesulitan juga, sama seperti mereka. Mereka punya masalah hidup, mereka punya tantangan yang sama sebetulnya, bahkan jauh lebih besar dari kita. Dan kita punya panca indera yang lengkap. Kita punya panca indera yang lengkap, masih berguna, masih aktif, masih bagus. Sedangkan mereka punya keterbatasan panca indera, mereka punya kekuatan, mereka punya fokus, mereka punya ketekunan yang jauh lebih baik dari kita, sehingga mereka fokus tujuannya. Mereka bisa jadi pahlawan tidak hanya buat keluarga, tapi buat bangsa dan negaranya. Mereka melakukan 3 hal syarat sukses yang telah saya rumuskan. Yang pertama, mereka melakukan ibadah, doa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua, mereka punya tujuan yang fokus sama tujuan itu. Tidak terganggu dengan kemalasan, tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Dia fokus, dia harus jadi juara. Dia jadi pahlawan tidak hanya buat keluarga, buat bangsa dan negaranya. Dan ketiga, beliau, orang-orang itu, mereka semua punya kekuatan tekun. Ya. Orang hebat, orang pintar bisa kalah sama orang yang tekun. Kalau kita tekun dan kita ibadah doa dan kita fokus, insya Allah kita bisa menjadi apa yang mau kita inginkan seperti mereka. Itu jawabannya Bu Robi Ngatin. Terima kasih. Baik, mungkin Coach bisa bercerita pengalaman hidupnya, alhamdulillah sehingga sampai sekarang kok paling tidak bisa sampai kuliah S3 begitu ya. Baik. Kemudian jadi motivator, jadi trainer, jadi ini yang sangat memberi, pemurah memberi begitu. Baik. Terima kasih Bu Robi Ngatin yang telah mempertemukan saya kepada adik-adik mahasiswa hari ini. Proses yang saya alami bukan proses yang sebentar, bukan proses yang instan, proses yang butuh perjuangan. Siapapun butuh perjuangan. Di usia saya yang masih 33 tahun ini, alhamdulillah, saya tidak pernah menyangka dari SD, dari SMP, saya jadi motivator, trainer, penulis buku, itu nggak pernah nyangka. Lulus saya SMA, cita-cita saya cuma satu, yaitu mau jadi wartawan olahraga. Menurut saya wartawan itu keren, jurnalis itu mantep, pahlawan informasi, dan target saya adalah jadi wartawan olahraga, bisa meliput acara-acara internasional seperti SEA Games, Asian Games, Olimpiade, ya, meliput berita kabar bahagia Indonesia bisa mendapat medali emas di Olimpiade misalnya, itu sebuah kebanggaan yang luar biasa. Itulah kenapa saya kuliah komunikasi dan mengambil konsentrasi jurnalistik, ilmu kewartawanan. Menjelang lulus, saya diajak sama adik kelas saya dulu di Rohis SMA Negeri 31 di Jakarta, SMA N31 Jakarta, untuk gabung di tim pengembangan bisnis dengan belajar solusi namanya. Disitulah kehidupan saya berubah dari yang awalnya ingin menjadi wartawan, sehingga berubah menjadi sekarang ini. Di situ saya jadi sales atau marketer, tugasnya adalah mempresentasikan bimbel solusi masuk ke kelas-kelas di sekolah-sekolah. Karena sudah mahasiswa level akhir, siapapun kita, kayak teman-teman nih yang jadi mahasiswa yang di depan saya sekarang, pasti punya keinginan membantu meringankan beban orang tua. Benar ya? Ya, memang itu harus ada dalam diri kita. Saya pun juga begitu, ingin meringankan beban orang tua, ya cari-cari kerja sambilan ya, kalau udah kuliah-kuliah semester akhir, udah nggak begitu sibuk, tinggal penelitian skripsi. Di situlah saya berubah dari sales, marketer, ilmu marketing, kemudian jadi kepala cabang, marketing manager, marketing director, sampai jadi penasehat di Bintang Solusi Mandiri. Karena saya basicnya marketing ke sekolah-sekolah, kemudian sekolah butuh motivasi, training motivasi. Disitulah saya belajar bagaimana seorang motivator untuk memberikan motivasi dan juga mempresentasikan bimbel solusi saya ke kelas-kelas di sekolah-sekolah.
Karena basic saya marketing, and marketing needs communication, dan apapun profesi kita, kemampuan komunikasi itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan karir, melejitkan bisnis, sama meningkatkan kekayaan kita. Setuju? Iya. Akhirnya saya belajar dari trainer motivator top di Indonesia. Alhamdulillah saya mendapat banyak bantuan dari orang tua saya membiayai saya ikut training ABCD dari yang terjangkau murah sampai yang relatif mahal. Belajarlah saya sama Miss Mary Riana, Pak Ali dari SQ, Pak Jamil Zaini, Ustaz Reza Ensari, Pak Haji Ahmad Faizenuddin, Mas Ongki Hoyanto, Bang Wendy Abdillah, Kang Surya Kresnanda, Kang Deden, Ustaz Reza, dan lain-lain. Akhirnya saya berubah menjadi seorang trainer dan motivator yang fokus di dunia pendidikan. Lalu saya membuat program STMI, Susu Telur Madu Indomie, bukan ya, tapi Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia. Kenapa saya buat program ini? Karena saya prihatin di luar sana banyak training yang biayanya mahal. Betul? Udah mahal, jangankan soft copy, hard copy-nya aja nggak dapet. Padahal training, kalau menurut saya, agama Islam itu sebuah pengajian yang kata dasar adalah ngaji. Yang namanya ngaji, diajarkan sama guru ngaji kita, itu senang guru ngaji kita kalau punya binaan. Gratis, lillahi ta'ala. Kayak guru ngaji saya, binaannya ada 100 orang. Kalau ada uang kas dana tahun, halaqah rihla nggak seberapa dibanding mahalnya ilmu akhirat. Yang namanya ngaji, ya kita diajarkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, kita itu harus ngaji itu secara kafah, secara menyeluruh, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh spotek-spotek. Artinya harus lengkap. Inilah sakti membuat inspirasi motivasi ini, kalau bisa gratis ya gratis, kalau nggak seterjangkau mungkin. Dan salah satu hadis Rasulullah SAW favorit saya adalah hadis riwayat Ahmad At-Tabrani, bahwa sebaik-baik yang paling bermanfaat buat orang lain. Setuju? Itulah sakti kenapa mau buat training gratis, training baik terjangkau, karena mau jadi sebaik-baiknya manusia. Sebagaimana penakluk Konstantinopel, ya bisa menaklukkan Konstantinopel, kata Rasul, adalah sebaik-baiknya pasukan. Orang berusaha menaklukkan Konstantinopel di masa itu. Itulah sakti buat Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia STMI. Sejak 9 tahun yang lalu, alhamdulillah sudah terselenggara 270 angkatan dan tersebar 57 kabupaten dan kota, 22 provinsi se-Indonesia, alumni baru 9.153 se-Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kenapa bisa seperti itu? Karena punya konsistensi yang kuat. Punya ketekunan yang luar biasa. Ini sudah jadi bagian dari hidup saya. Ini adalah passion saya. Apa tuh passion? Ketika kamu melakukan sesuatu, dibayar, nggak dibayar, untung, rugi, nombok, itu sama. Jadi kan pekerjaanmu sebagai liburanmu. Kemudian datanglah tawaran menulis buku. Kemudian saya menulis buku, 3 buku saya terbit semua tanpa modal alias nol ya semuanya. Nulis buku keempat, nulis buku kelima, keenam, ketujuh, alhamdulillah udah nulis 7 buku. Dan itu penting buat kita, semangat nulis buku. Kalau kita mau tahu apa isi dunia, maka kita harus membaca buku. Karena buku adalah jendela dunia. Kalau kita mau tahu dunia memperhatikan aktivitas kita, maka kita harus menulis buku. Dan itu jadi amalan jariah kita, ilmu yang bermanfaat kita. Lulus S1 2014 lanjut S2, 2013 menikah, 2014 punya anak, kemudian 2014 lanjut S2. Alhamdulillah masih dibayarin sama orang tua. Lulus 1,5 tahun. Orang normal itu lulus S2 2 tahun, alhamdulillah saya lulus 1,5 tahun. Mei 2016 sidang, Mei 2016 wisuda, September 2016 lamar sebagai dosen, keterima di beberapa kampus. Kemudian April 2018 saya dapat NIDN, nomor induk dosen nasional. Semangat saya sekali NIDN, kemudian saya memutuskan memecahkan celengan 1 juta itu cuma buat daftar kuliah S3. Nggak mikirin uangnya berapa, uang per bulannya berapa, yang penting saya daftar S3, ikut seleksi, ujian ya.
academic interview, ujian saringan masuk ya, tes kompetensi, alhamdulillah lulus. Disitulah baru saya mikir gimana uang gedungnya dan uang bulanannya. Karena saya bukan beasiswa, saya bayar mandiri. Dan ya itu bayar mandiri. Alhamdulillah jalannya selalu ada ya. Dan saya juga pernah mengalami up and down dalam keuangan, sempat juga pernah hutang 30 juta rupiah. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah semua bisa diselesaikan secara baik-baik. Itu, dan terus jalan, kita tekuni apa yang kita sukai, dan saya menekuni dunia training saya, kemudian saya lanjutkan kuliah S3 saya. Insya Allah kalau nggak ada halangan, pertengahan, atau akhir tahun ini saya selesai kuliah S3 saya, maka saya juga akan belajar teknik ABCD lagi yang lain. Itu kuncinya kita harus semangat investasi leher ke atas. Jangan semua uang kita habis ke investasi leher ke bawah. Seperti itu. Dan buat teman-teman, adik-adik mahasiswa, tadi yang Sakti bilang, Sakti tiap pekan itu ada program gratis. Cuman siapin kuota aja sih, nggak gratis banget ya. Tapi nggak bayar, free. 0 rupiah. Bu Robi ngatin sering dapat broadcast-annya. Saya punya 2 program. Yang pertama talk show Kak Sakti, yang kedua alumni STMI berbagi. Nah, itu program pengembangan diri yang bagus buat teman-teman bisa simak ya. Kalau nggak bisa datang, bisa lihat di channel YouTube Sakti Nabil. Nah, di situ hasil talk show Kak Sakti, hasil alumni STMI berbagi, di situ bisa belajar. Karena saya tahu itu ilmu-ilmu yang mahal, saya udah punya jaringan 9.135 se-Asia Tenggara. Maka saya bisa membantu orang-orang yang ingin ilmu itu, ingin ilmu ABCD, tapi bayarnya mahal, saya nggak punya uang, saya bisa buat ilmu yang mahal itu jadi gratis. Karena saya sudah menanamkan dalam diri saya dan semua keluarga, alumni Sekolah Teno dan Motivator Indonesia STMI, bahwa visi misi kita adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Alumni saya boleh di luar sana dibayar mahal, tapi ketika dia gabung di STMI, dia tahu apa visi misi STMI. Nah, inilah yang membuat saya semangat, karena visi misi saya diambil dari Al-Quran, visi misi saya diambil dari hadis Rasulullah SAW. Maka saya yakin ketika saya menolong agama saya, maka saya pun akan ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sih Bu Robi Ngatin, baik, sederhananya. ya, baik, Kos. Barangkali dari cerita yang terakhir tentang diri Kak Sakti, mungkin ada yang menginspirasi pertanyaan-pertanyaan yang datang dari teman-teman mahasiswa, silakan. Ya, mungkin saya izin masuk. Silakan Mbak Rukia Kaimudin. Iya, terima kasih Bang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Sakti selaku narasumber pada malam hari ini yang sudah rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk agenda diskusi pada malam hari ini. Dan juga yang saya hormati Ibu Robi Ngatin selaku dosen saya di Yayan Samarinda dan juga sekaligus senior saya di HMI. Dan juga tak lupa pula ucapan terima kasih juga kepada teman-teman partisipan yang sudah bertahan sampai pada saat ini. Sebenarnya sederhana aja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan dulu, nama saya Kia. Saya dari Yayan Samarinda. Mungkin untuk mengefisiensikan waktu langsung saja tanpa basa-basi. Seperti tadi yang sudah pemateri kita sudah menjelaskan tadi terkait menyebar kebaikan. Untuk salah satunya tadi seperti kita sama-sama menyimak video yang tadi juga videonya seperti kita lihat banyak orang-orang yang tidak menyerah walaupun fisik mereka itu nggak sempurna seperti kita. Kalau kita kan alhamdulillah kaki tangan kita lengkap, semuanya lengkap. Namun yang di sisi lain, saudara-saudara kita itu kan ada sebagian anggota tubuhnya yang tidak lengkap, tapi mereka tetap bersyukur. Nah, di sini saya banyak melihat
yang ada di Samarinda khususnya, itu banyak teman-teman yang tidak, namanya manusia itu memang tidak puas dengan bersyukur ya Bang ya. Manusia itu kan dia selalu mencari kepuasannya sendiri gitu. Untuk semisal dia sudah bersyukur atas nikmat Allah seperti dia sudah diberikan kesehatan, terus oksigen yang gratis. Bayangkan kalau oksigen itu kita bayar, kita nggak bakal sanggup untuk membayar itu semua. Nah, tapi mereka nggak menyadari hal itu gitu. Nah, mungkin selaku pemateri kita pada hari ini kan, Bang Sakti kan selaku motivator. Nah, saya ini minta tips aja Bang untuk bagaimana sih memotivasi teman-teman untuk terus menebar kebaikan, dan juga bagaimana cara kita menyadarkan ke orang-orang atau ke saudara-saudara kita, terutama orang-orang terdekat kita, tentang nikmat Allah yang luar biasa gitu Bang. Cara kita menyadarkan ke mereka supaya mereka menyadari hal itu. Contoh seperti kita diberikan anggota tubuh yang sempurna, harusnya kita patut untuk mensyukuri hal itu. Nah, mungkin itu pertanyaannya Bang, bagaimana cara kita untuk menyadarkan ke mereka tentang nikmat Allah ini. Kemudian selaku Abang selaku motivator, mungkin bisa memberikan sedikit motivasi kepada kita untuk tetap semangat, tetap terus semangat dalam menebar kebaikan. Jadi tidak mudah menyerah, tidak mudah seperti mendengar kata-kata orang langsung mungkin sepertinya saya nggak bisa untuk ini, karena melihat kami termakan oleh kata-kata orang itu, dari kata-kata orang membicarakan kita, akhirnya kita tidak bisa membentuk diri sendiri gitu Bang. Bagaimana cara kita untuk menghadapi hal itu Bang? Mungkin seperti itu Bang. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rukia Kaimudin. Tinggal di mana Rukia Kaimudin? Halo Rukia. Tinggal di mana Rukia? Mulai sudah. Samarinda. Kutai. Iya Bang. Oke. Jaringannya agak ini ya, putus-putus. Putus-putus, ya. Tak Jadi apa-apa. berlenggak-lenggok. Iya, halo. Halo Bang, hadir. Tinggal di mana? Putus lagi. Iya, Oke. putus-putus. Baik. Saya jawab Singkat ya. saja, Kak. Ya, Kaimudin. Saya di Samarinda, Bang. Ya, alhamdulillah saya udah 3 kali ke Samarinda. 2 kali ke numpang lewat doang ya, ke Bontang, 1 kali ngisi di Samarinda. Saya di Terima kasih Mbak Rukia, Adik Rukia Kaimudin. Betul apa yang dikatakan Rukia Kaimudin, bahwa agama kita juga sudah mengajarkan sama kita bahwa kita itu masalahnya, tantangannya adalah ada penyakit namanya penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Penyakit wahan itu adalah penyakit orang yang suka cinta dunia dan takut mati. Apakah kita termasuk golongan itu? Penyakit wahan, cinta dunia, takut mati? Kalau memang iya, termasuk saya, berarti kita semua sama banyak-banyak beristighfar. Astagfirullahaladzim. Memang tidak mudah mengingatkan itu. Ingat, Rukia Kaimudin dan ada kawan-kawan semua, tugas kita hanya menyampaikan, Allah lah yang memberikan hidayah. Lihat bagaimana Nabi Nuh membuat kapal besar di sebuah pegunungan yang tinggi. Secara logika matematika kita tuh nggak masuk akal. Keluarganya tidak semua ikut kapal Nabi Nuh itu.
Yang benar aja ini. Masa bikin kapal bukan dekat laut tapi di pegunungan. Nabi Nuh mengatakan, ayo kita bersiap-siap. Sebentar lagi ada air bah. Hujan yang besar. Tidak semua keluarga ikut, hewan-hewan semua ikut. Butuh dakwah bertahun-tahun. Berapa pengikutnya? Enggak banyak. Enggak. Dan nabi-nabi yang lain juga seperti itu. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya untuk berdakwah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Saling nasihat menasihati dalam kebaikan, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, saling nasihat menasihati dalam kasih sayang. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita kerjakan. Terus semangat menebar kebaikan, dan kita Ruqyah Kaimuddin juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jangan sampai kita vokal di luar tapi keluarga kita nggak kita ingetin. Kita juga harus berani menasihati diri kita, menasihati ayah ibu kita, menasihati adik kita, kakak kita, dan yang lain-lain. Pandemi ini momen kita banyak di keluarga, kita rawat betul kasih sayang kita dalam keluarga. Tuh. Yang kedua apa tadi, Ruqyah Kaimuddin? Sakti lupa. Yang kedua itu Bang, motivasi aja Bang, supaya kita ini tetap semangat untuk terus menebar kebaikan kepada orang lain gitu nah. Baik. Motivasi. Mungkin Abang selaku motivator. Ya. Iya. Motivasi itu bisa hadir ketika kita sukses dalam pergaulan. Benar gak? Maka Sakti mau kasih kiat sukses dalam pergaulan sehingga motivasi kita tetap terjaga. Jangan sampai kita salah bergaul. Siap. Apa sih rumusnya? Ini rumusnya dari Ustadz Agim, 2B dan 2L. Apa tuh 2B dan 2L? B yang pertama adalah berani mengakui kelebihan, kehebatan, keunggulan dari orang lain. Berani mengucapkan hebat, kamu berani memuji orang lain. Ketika kita tahu orang lain itu lebih baik dari kita, jangan pelit pujian. Itu yang pertama. Benar. Yang L yang kedua adalah lupakan jasa dan kebaikan diri. Gak usah diingat-ingat, gak usah disebut-sebut, gak usah dibawa-bawa. Seperti dalam Quran surat Al-Ikhlas yang di dalamnya tidak ada. Ikhlas itu lakukan dan lupakan. Itu arti ikhlas. Lakukan, lupakan, lakukan kebukaan. Seperti mohon maaf kita ke kamar mandi, selesai ke kamar mandi, apa kita ingat? Enggak, kita ingat lagi. Aktivitas apa yang kita lakukan di kamar mandi. Udah kita lupakan. Lupakan jasa dan kebaikan disebut-sebut. Itu masjid di kampus tuh kalau bukan saya nyumbang itu nggak bakalan jadi tuh masjid, nggak boleh kayak begitu. Kalau kita melakukan itu kita kena penyakit hati ria, suka pamer, dan amalan kita bagaikan pasir kena debu angin, gitu, kena angin, hilang debu. Terus hilang habis. Luruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu L yang kedua. B yang pertama adalah berani. Tadi L lakukan apa tadi yang pertama? Oh ya B ya, B berani. Oh iya harusnya B berani itu sama B yang kedua, sorry. B yang kedua adalah bijak. Bijak terhadap kesalahan orang lain. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna.
Maka kita harus saling memaafkan, Sempurna. harus saling menasehati dan menegur. Dan ingat, dalam nasihat-menasihati pun juga ada adabnya dilakukan oleh yang kita harus ikuti oleh seperti contoh kita Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau menegur, menasihati saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, tegurlah dengan face to face, 4 mata. Cara. Face to face, ya. Jangan menegur Iya, Bang. lawan bicara kita di depan orang lain, nanti jengkel lawan bicara kita. Termasuk, itu dunia nyata ya, termasuk di dunia maya. Misalnya teman Rukia kayak Mudin di grup ngiklan mulu, dagang mulu. Jangan ditegur di grup WA-nya tapi japri. Grup. Kalau ditegur di grup Iya, WA-nya nanti jengkel dia, emosi dia, salah lagi kita. Yang benar adalah kita tegur langsung japri. Aziza misalnya, kamu jangan banyak iklan di grup dong. Nah, gitu. Ya. Nah, tadi tuh 2B. L yang pertama ada tadi ya, lupakan jasa dan kebaikan diri. Yang kedua L-nya adalah lihat kelemahan dan kekurangan diri. Jangan kita ngomongin kelemahan kekurangan orang lain, nggak usah. Kita pikirin diri kita aja, lihat kekurangan kelemahan diri apa. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memperbaiki dirinya setiap hari, mengevaluasi dirinya sendiri setiap harinya. Itulah kiat sukses dan motivasi dalam pergaulan, 2B dan 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, kehebatan, keunggulan orang lain. B yang kedua, bijak terhadap kesalahan orang lain. L yang 2L berikutnya adalah lupakan jasa dan kebaikan diri. Dan L adalah lihat kekurangan dan kelemahan diri. Insya Allah kita akan terus memotivasi diri kita dan menginspirasi, memotivasi orang lain. Dan kita akan sukses dalam pergaulan kita. Itu Rukia Kaimuddin. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih, Bang. Jawabannya. Baik, Kak Sakti. Sebenarnya menarik ini. Kajian kita ini semakin menarik. Akan tetapi, mengingat waktunya sudah larut malam, dan mungkin mahasiswa yang besok mau kuliah juga, dan Kak besok juga mungkin banyak kegiatan, apalagi 2 hari yang akan datang mau melakukan ujian disertasi begitu ya? Iya, ujian awal. Kita lakukan closing statement, beberapa pesan mungkin dari Kak Sakti. Baik. Jadi begitu. Baik. Hari ini bukanlah hari untuk menyerah, tapi hari ini adalah hari untuk mencapai semua cita-cita. Ingat, di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu dalam Quran surat Al-Insyirah. Dan itu janjinya Allah, dan janjinya Allah ya yang paling pasti. Ingat, 3 rumus sukses. Ya, tadi kita belajar 3 kiat sukses dalam pergaulan, 2B dan 2L. Tadi kita udah pelajari. Dan ingat, 3 rahasia sukses, yaitu yang pertama ibadah, doa, dan yang lainnya. Yang kedua adalah fokus. Fokus sama tujuan kita. Dan yang ketiga adalah tekun. Orang hebat, orang pintar, orang cerdas, insya Allah bisa kalah sama tekun. Dengan tekun, fokus, dan ibadah, insya Allah kita bisa mendapatkan segalanya. Itu saja dari Sakti. Kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata Sakti yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada sirih, burung irian, bu cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada foto bersama kan nih? Foto bersama dulu. Sakti pakai laptop ya? Iya, yuk foto bersama. Kita buka video-video kita. Kita foto bersama. Nanti saya fotoin, saya ke Bu Robi sampai 50. Ya. Iya, ini sekarang tinggal 30, enggak sampai, enggak apa-apa.
Nggak apa-apa, yuk kita foto bersama, kita buka video-video kita. Yang mau silaturahim itu bisa lihat di chat Sakti ya, ada website Sakti, channel YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook ya. Silakan. Yuk kita foto bersama, nanti rekamannya juga saya masuk ke channel YouTube, saya kasih juga ke Bro Robi Ngatin ya, biar bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Yuk kita buka video-video kita foto bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meluaskan rezeki kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mempermudah urusan kita semua. Amin. Baik, udah siap semua? Udah buka video-videonya? Udah siap foto bersama? Ya. Gayanya bebas ya, yang penting ada senyum CG-nya. Nah, kalau kita ngomong bahasa Jawa satu kan CG, orang mesti rata CG gitu ya, nggak mungkin melengok CG gitu. Baik, udah siap semua? Sudah. Hitungan ketiga ya, 1, 2, 3, senyum CG. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Robi Ngatin, Bu dosen, mahasiswa semua, kita semoga bisa silaturahim di dunia maya dan lain waktu kita bisa silaturahim di dunia nyata. Ya, amin. Terima Itu kasih. aja. Amin. Silakan, ada yang mau sampaikan Bu dosen? Bu Robi Ngatin, silakan. Ya, terima kasih untuk semua peserta yang hingga larut malam ini masih setia mengikuti acara kita ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dari cerita kisah Nabi dan kisah para orang-orang yang sukses walaupun mengalami keterbatasan, dan dari kisah coach kita, kakak kita, bang kita yang baru, Kak Sakti Saputra. Suatu saat mudahan teman-teman bisa mengundang beliau dan kru-krunya untuk mungkin mengadakan pelatihan, training untuk mahasiswa mungkin, atau untuk menjadi trainer seperti mereka mungkin, gitu ya. Bagaimana? Direspon dong? Iya atau tidak? Mungkin mau training yang lain, public speaking atau yang lain, boleh. Speaking mungkin, atau untuk menghipnosis ya, hipnosis, atau pokoknya banyak hal yang bisa kita pelajari dari kelompok beliau, apalagi yang marketing, yang selling gitu ya, yang untuk menjadi pengusaha mungkin begitu. Baik, kita kasih aplaus untuk Kak Sakti kita, dan kita tutup acara kita ini dengan membaca Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam, mohon maaf jika ada salah dan hilaf dari perilaku kami ya, Kak Sakti ya. Baik, Ibu, teman-teman, terima kasih banyak. Izin live Zoom ya. Terima kasih juga, Bang. Sama-sama.